Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minyak goreng subsidi minyak kita hilang dari pasaran. Warga terpaksa beralih membeli minyak goreng curah dengan harga lebih mahal. Puluhan penjudi sabung ayam nekat menceburkan diri ke aliran sungai di Grobogan karena takut ditangkap polisi. Anak di bawah umur di Kabupaten Pemalang dicabuli ayah tirinya selama 5 tahun hingga hamil dan melahirkan. Puluhan penjudi sabung ayam menceburkan diri ke sungai saat digerebek aparat Polres Grobogan. Di antara para penjudi diduga terdapat sejumlah aparat penegak hukum yang ikut kabur. Aduh, buah mama jangan jadi gudeli ya. Aku penyelamat pitekku malah. Aduh, iki, udah kayak ngono iki. Karena takut ditangkap, puluhan penjudi nekat menceburkan diri ke sungai di Dusun Benteng Mati, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Minggu sore. Dari video amatir, para pelaku meninggalkan begitu saja arena sabung ayam. Meski demikian, 17 penjudi diringkus bersama barang bukti 21 ekor ayam aduan dan 79 sepeda motor, termasuk 1 kendaraan plat merah. Namun mereka yang tertangkap mengaku hanya sebagai penonton. Ya, Sukolilo. Oh, jauh-jauh sampai Grobogan ngapain? Saya sekolah nonton Pak tadi, Pak. Nonton aja? Iya, Pak. Bawa ayam nggak? Tidak, Pak. Bener? Benar. Oh, bisa dengar di situ ada sabung ayam dari mana? Nanti mampir dari saya dari Pak. Di antara pelaku yang kabur diduga terdapat aparat penegak hukum. Mereka bukan hanya terlibat tetapi sebagai penyokong judi sabung ayam di desa ini. Apabila memang terpenuhi unsur pidana, maka kami akan naikkan ke penyidikan sebagaimana pasal 303 KUHP. Mengenai sepeda motor plat merah kan? Ini kami masih lakukan penyelidikan. Penggerebekan area sabung judi ayam dilakukan atas aduan masyarakat yang resah dengan penyakit masyarakat itu. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Seorang suami di Brebes tega membunuh istrinya saat sedang tertidur pulas. Polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku karena diduga memiliki riwayat gangguan jiwa. Kepolisian Resort Brebes langsung menangkap Dedi Prianto beberapa jam setelah membunuh istrinya. Suasana sempat ricuh karena warga begitu marah dengan aksi keji pelaku. Dedi ditangkap karena diduga menjadi pelaku tunggal pembunuhan istrinya Siti Afisya di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku karena mengaku mendengar bisikan gaib saat membunuh istrinya. Jadi kami masih melakukan pemeriksaan ya secara intensif terhadap pelaku yang mana saat ini tengah dimintai keterangan oleh penyidik untuk perkembangan terkait dengan motif dan penyebab daripada peristiwa ini akan kami sampaikan lebih lanjut melalui press release. Pembunuhan terhadap Siti diketahui pihak keluarga saat pelaku mendatangi rumah kakak korban. Menurut pihak keluarga, pelaku sedang menjalani pengobatan akibat gangguan jiwa 2 tahun lalu. Suami ini Kesehariannya kerja apa ini? biasanya kan kerja di PT, ini lagi di rumah. Lagi di rumah. Tapi sehat itu Bu suaminya? Iya, posisinya biasa. Biasa gimana Bu? Biasa, cuman nggak main ke saudara, ke tetangga, cuman di rumah aja. Ada gangguan jiwa atau apa Bu? Saraf. Terus bilang sama kakaknya, Mas, saya minta maaf, saya habis nyekek siapa ya namanya? Aspia sampai mati. Istrinya ya? Gitu ya, terus kan dari situ kan orang-orang coba lihat tuh. Saya nggak tahu, saya malah habis dari resmil mau. Itu ditemukan di mana Pak korbannya Pak? Di tempat tidur? Kamar tempat tidur. Siti ditemukan tewas di kamar rumahnya beberapa saat setelah dibunuh suaminya. Korban meninggalkan 2 orang anak berusia 7 dan 3 tahun. Korban ditemukan kakak korban setelah mendengar cerita pelaku bila telah membunuh istrinya. Telah dilakukan pembunuhan oleh dia sendiri, menyampaikan sama kakaknya.
kakak ipar. Kalau pemicunya kita nggak tahu, belum ditemukan permasalahan pemicunya apa. Polisi berencana memeriksa kondisi kejiwaan pelaku untuk memastikan motif pembunuhan. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Seorang pria di Pekalongan ditangkap saat hendak melarikan diri keluar Pulau Jawa karena mencabuli anak tirinya selama 8 bulan. Pria berinisial JN dibekuk polisi di wilayah Purwodadi saat hendak melarikan diri keluar Pulau Jawa. Polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. JN dilaporkan istrinya karena mencabuli putri tirinya yang masih berusia 12 tahun selama 8 bulan. Pelaku yang bekerja sebagai kuli bangunan tega mencabuli putrinya sejak bulan Juni 2022. Pelaku melancarkan aksinya saat sang istri bekerja di luar kota. Pelaku juga mengancam membunuh korban jika mengadu kepada ibunya. Polisi masih memburu satu lagi anggota LSM yang memeras keluarga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Brebes. Polisi mengimbau pelaku menyerahkan diri. Anggota LSM bernama Muhammad Irfan Afandi diburu polisi karena terlibat dalam kasus pemerasan terhadap 6 pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Desa Sengon, Brebes. Irfan tercatat merupakan residivis kasus pemerasan dan baru keluar penjara. Tahun 2022, ia memeras seorang kepala desa dengan meminta sejumlah uang. Polisi telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus media antara pelaku pemerkosaan dengan keluarga korban. Di antara pelaku terdapat 6 anggota LSM dan 2 wartawan. Juga kami himbau agar yang bersangkutan kiranya bisa menyerahkan diri ke kepolisian ya. Dan kami pun akan tetap berupaya untuk melakukan pencarian terhadap pelaku tersebut. Bagi masyarakat, kami juga sudah menyebarkan surat ya daftar pencarian orang. Bila mana ada informasi, segera menghubungi kepolisian terdekat. Berdasarkan data yang kami miliki, yang bersangkutan merupakan residivis di perkara yang sama, pemerasan juga. Seorang pria di Pekalongan ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Pelaku biasa mengincar motor di lapangan terbuka saat korban sedang berolahraga. Pencuri berinisial WW asal Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan ditangkap polisi berkat petunjuk kamera pengawas. Dari aksi terakhir di lapangan Mataram, pelaku terekam CCTV mencuri sepeda motor korban yang sedang berolahraga. Ini bukan kali pertama pelaku mencuri motor di lapangan Mataram. Sebelumnya, pelaku 2 kali mencuri motor di lokasi yang sama. Selain di lapangan, pelaku juga mencuri motor di alun-alun. Pelaku memang mengincar motor di tempat terbuka yang ditinggal pemiliknya. Umur 56 tahun, jadi yang bersangkutan melakukan aksi di seputaran Mataram pada saat para korban ini melakukan kegiatan olahraga pagi. Ya, jadi motor terparkir, kemudian pelaku mencongkel motor tersebut dengan kunci T, kemudian bawa kabur. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang kejadian satunya ada di seputaran Matahari, sama tentunya dengan cara mencongkel dengan kunci T. Ya, syukur alhamdulillah pelaku sudah bisa kita amankan, kita tangkap berikut dengan barang buktinya 4 unit sepeda motor dan pelaku kini mendekam di tahanan Polres Pekalongan Kota dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.